Halo, selamat datang di bacaan kali ini. Hari ini tanggal 4 Februari tahun 2023, hari Sabtu. Selamat datang di bacaan mingguan. Saya akan juga membacakan harian tetapi hanya dengan menggunakan chart astrologi. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Karena saya merasa bahwa pada hari Sabtu ini ketika video ini dibuat kayaknya kita masih struggling. Hang on, kalau kita lihat dari bacaan minggu lalu itu hari Minggu pekan lalu ya, jadi hari Minggunya kita baru bisa merasakan kejayaan, dan tanggal 6 akan ada bulan purnama yang ada di mana? Leo. Bulan purnama di Leo, dan itu akan membawa kita pada nuansa kreativitas yang lebih banyak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita ulang sedikit tentang apa yang terjadi di langit pada tanggal 4 Februari tahun 2023. Kita menggunakan chart dengan titik pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Di sini kita lihat bulan masih ada di Cancer. Di Cancer tanggal 4, tanggal 3 di Cancer, tanggal 2 juga di Cancer, tanggal 1 Februari masih di Gemini. Jadi nuansa dari energi Cancer ketika kita fokus ke dalam diri kita, di dalam teman-teman kita. Jadi sibuk sekali di dalam rumah, tanda petik. Rumah itu bisa diartikan tidak hanya rumah fisik kita atau rumah persona kita, tetapi juga rumah adalah orang-orang terdekat kita. Jadi keluarga kita. Keluarga kita tidak hanya keluarga saudara, bisa juga dengan keluarga, tanda petik, misalnya di lingkungan kerja, di bagiannya sendiri aja, lebih ke internal, seperti itu. Nah itu sampai tanggal 4 Februari itu masih ada. Tanggal 5 Februari, hari Minggu, dia baru masuk ke dalam Leo, dan ini sudah mulai bulan purnama sebenarnya pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Hari Minggu itu pukul 12 siang bulan ada di 9 derajat 59 menit dan matahari di 16 derajat 16 derajat 6 menit. Dan kalau kita lihat detailnya di sini ya, exact aspek ya, kita udah ambil di sini tanggal 6 bulan Februari tahun 2022 pukul 1:27 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Itu tepatnya bulan dan matahari oposisi. Bulan ada di Leo di 16 derajat 41 menit. Jadi kita lihat bahwa memang menjelang hari Senin, tetapi hari Minggu sudah kerasa karena dia tepat di pukul 1 lebih sedikit, itu sudah masuk ke bulan purnama. Artinya ada energi yang cukup kuat yang datang ke kita, dan energi itu adalah energi kreativitas. Kalau kita lihat energi kreativitas yang dimaksud bulan purnama di Leo, kalau kita lihat dari defaultnya ini bulan purnama di Leo, don't let pride get in your way. Jadi jangan biarkan pride kita, kesombongan kita, arogansi kita, kebutuhan kita untuk tidak mau ngalah itu menjadikan pekerjaan kita, hubungan kita, kesenangan kita terhambat hanya karena kita mengedepankan pride. I know, itu sangat sukar buat saya sendiri. Saya belajar sukar sekali untuk memahami antara pride dengan kebutuhan untuk survive. Jadi kadang-kadang pride itu lebih di depan daripada survive. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa survival kita itu tidak terganggu, tetapi kita merasa bahwa kita akan terganggu, kita akan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, which is nggak benar gitu ya, karena kita kehilangan pride pada titik tertentu, di mana pride di situ bukan jawaban dari permasalahan yang di depan. Kenapa? Karena dia adalah bulan purnama di Leo.
Jadi yang diuji adalah bagaimana kita mengenali pride itu perlu atau tidak. Pride yang kita pertahankan itu apakah akan kalau kita lepas, apakah kita tidak akan survive, seperti itu ya. Don't let pride get in your way, itu pada hari Senin, tapi kan energinya sudah dirasakan dari hari satu minggu sebelumnya. Jadi dalam minggu kemarin kalau kerasa adalah ketika apa sih yang biasanya menimbulkan pride kita tuh terkulik gitu ya, adalah ketika kita harus mengerjakan sesuatu di luar ya, di luar keinginan kita untuk kebebasan. Jadi kita ingin ini nggak boleh, kita ingin itu nggak boleh gitu ya. Dan memang nggak boleh gitu, nggak boleh. Tapi somehow hati kita kayak berteriak gitu. Kita ingin melakukan hal yang berbeda, tapi kita tetap nggak boleh. Dan pada saat itu kan kita merasa direndahkan, kita merasa harga diri kita juga diganggu gitu. Tetapi kalau kita melihat big picture-nya dari minggu lalu sampai minggu depan, berarti 1 minggu sebelum, 1 minggu sesudah dari titik bulan purnama, itu adalah ketika kita melihat bahwa kita tidak harus selalu menang, tetapi kemenangan bersama itu justru menunjukkan kemenangan kita yang sesungguhnya. Karena kemudian orang bisa melihat kemurnian hati kita dalam memperjuangkan hal bersama. Itu yang perlu kita ingat pada bulan purnama di Leo yang akan terjadi hari Senin. Tetapi sebelum sampai sana kita lihat tadi tanggal 4 adalah kita masih sibuk sendiri, masih dari energi kemarin itu masih dibawa karena bulan masih di derajat terakhir Cancer. Jadi kita masih sibuk sendiri, masih struggling ya. Kenapa? Karena dia oposisi dengan Pluto. Ada hal yang membuat kita tuh heavy gitu, berat gitu ya tanggal 4 ini. Tapi dijalani aja, dilewati aja hari ini. Tanggal 5-nya kita lihat energi tension itu masih tinggi ya, tetapi ketika bulan sudah ada di Leo itu membuat kita menjadi lebih lively, lebih besar kemungkinan untuk kita menemukan kebahagiaan kalau kita mau. Kenapa kalau kita mau? Karena ternyata memang kita yang harus menemukan sendiri motivasi di dalam diri kita. Banyak hal yang membuat kita bisa menjadi tension dan tidak happy hari Minggu, tetapi ada kemungkinan yang besar juga kita mampu menemukan happy tersebut, kebahagiaan tersebut, feeling live aja, lively, kalau kita memang menyetir emosi kita ke arah situ. Jadi tergantung kita mau nyetir mana. Kok kita mau setir ke marah juga bisa, tapi kita juga punya kemampuan untuk menyetir ke arah di mana kita lebih positif dalam menanggapi apa yang terjadi di luar ini ya. Di sini memang ada warningnya ya, di warningnya terutama udah terjadi dari hari Sabtu, hari Minggu akan terjadi lagi gitu. Nah, hari Senin itu bulan purnama tadi sudah diceritakan, apalagi bulan juga oposisi dengan Saturnus. Jadi memang ini tidak hanya antara bulan dan matahari yang ceritanya adalah tentang pride, ini ditambah dengan bulan yang oposisi dengan Saturnus, itu semakin pride kita bisa semakin lebih mudah untuk diprovokasi. So be very careful. Di sini terlihat di langit, tetapi kita pasti bisa kalau kita terus ya membawa hati kita humble, be humble. Jangan berusaha untuk selalu menang. Kadang-kadang kita mengalah tidak berarti kita kalah. Tapi ini memang sangat tricky, setiap orang beda ya, setiap orang mampu untuk menilai sendiri. Tapi pikirkan kembali, ada tidak sih manfaatnya kalau kita marah-marah, mengomeli sesuatu yang kita tetap harus hadapi, kita tidak bisa hindari, dan kalau kemarahan kita hanya menyetir kita ke arah ketidakpuasan, masih worth it nggak kita melewati itu? Atau kita bisa banting setir, menganggap bahwa itu adalah kejadian normal, tidak hanya saya yang mengalami hal tersebut, dan oleh sebab itu saya memilih untuk tidak terlalu memasukkan masalah tersebut ke dalam hati ya. Seperti itu tanggal 6. Kita lihat pakai chart yang lebih detail aja. Ini tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 tadi saya udah cerita. Di sini banyak quincunx ya, dan quincunx ini berarti ada semi sextile. Jadi
kalau menurut saya, dan ini juga ada Yod ya dengan ujung tombaknya di bulan, kakinya ada di Merkurius dan Neptunus. Merkurius dan Neptunus ini adalah dua titik yang sangat berlawanan secara langsung gitu, tetapi sebenarnya barangkali tidak sepenuhnya. Jadi kan Merkurius itu detail, dia sangat matematis ya. Sementara sebaliknya si Neptunus itu filosofis. Sesuatu itu semua serba relatif. Jadi ini kalau kita pegang rumus matematika, maka ini adalah matematika yang levelnya advance. Levelnya advance itu adalah ketika kembali terbuka dan mengembalikan pada pendapat pribadi masing-masing tentang kebenaran. Dan di situ ujungnya adalah bulan yang ada di Leo. Dan oleh sebab itu, saya merasa pada tanggal 6 ini seperti langit menyarankan pada kita, jika ada kontroversi antara kebutuhan untuk serba akurat, serba tepat, serba precision, terus sementara ada juga kesadaran bahwa semua itu serba relatif, maka dengarkan kata hati, cari hal yang paling membuatmu happy. Kreativitas itu terjadi kalau kita happy. Karena kalau kita nggak happy, itu bukan kreativitas. Menurut saya memang itu juga kreatif ya, tetapi kreatif yang muncul dari tekanan itu akan sangat berbeda dengan kreativitas yang munculnya dari kebahagiaan. Dengarkan lagu, lagunya bisa sama-sama indah, lagu sedih, lagu destruktif, dan lagu cinta yang gembira, tetapi tetap nuansa yang dipancarkan, perasaan yang diterima oleh pendengarnya juga berbeda. Walaupun masing-masing bisa menggambarkan, mengekspresikan situasi, tetapi kebahagiaan itu sangat berbeda kalau diekspresikan seperti itu. Maksud saya seperti itu. Nah, tanggal 7 hari Selasa, bulan oposisi dengan Venus, trine dengan North Node. Jadi kalau menurut saya ini hari Selasa tanggal 7 itu adalah ketika kita merasa harus memilih mana yang lebih penting dari satu dengan yang lainnya. Yang memberi nuansa atau konteks dari kenapa kita harus memilih dari dua pilihan adalah sepertinya memang ada ambisi kita di depan yang ingin kita selamatkan. Itu yang terlihat di sini. Kalau hari Rabu tanggal 8 bulan oposisi masih dengan ditambah oposisi dengan bulan ada di Virgo. Ya, ini juga energinya sama. Energinya adalah ketika kita sebenarnya bisa melihat ke detail, tetapi kita juga bisa melihat ke big picture-nya. Mana yang lebih berharga? Ini kembali lagi pada pilihan kita, dan pada saat hari Rabu ini kita tergerak untuk melihat ke arah detail, dan barangkali memang kita harus menyelami lebih dalam untuk mendapatkan sense-nya tersebut. Sense atau intuisi kita itu perlu untuk mendapatkan asupan informasi dari hal yang sifatnya detail. Itu hari Rabu. Hari Kamis bulan masih ada di Virgo, oposisinya dengan Neptunus masih, dan Jumat oposisi dengan Jupiter. Jadi hari Kamisnya itu kita kembali pada posisi harus memilih. Karena kemudian kebenaran sudah ada di situ. Kebenaran dalam arti idealnya bagaimana, praktiknya bagaimana, dan kayaknya apapun yang menjadi praktik itu agak jauh dari ideal kita. Dan oleh sebab itu kita agak sukar untuk mengatakan iya pada tokoh otoritas yang memilih untuk, katakanlah tadi, mengambil jalan yang lebih
visible, lebih doable, lebih dimungkinkan, tetapi bukan kondisi ideal. Jadi kita punya masalah, kita kecewa dengan situasi yang tidak sebaik yang kita inginkan, tapi ini sepertinya the best that we can get dalam situasi yang sangat kompleks. Itu yang saya lihat pada hari Jumat. Jadi situasinya kompleks memang. Hari Sabtunya tanggal 11 oposisinya dengan Chiron, Juno, dan Aries. Jadi ini juga tricky, hari Sabtunya masih hari yang tricky dan mungkin rasa ketidakpuasan itu masih dibawa pada hari Sabtu. Ada hal yang katakanlah kenapa begitu ya, seharusnya bisa lebih baik tapi kok tetap nggak bisa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, memang begitu apa adanya, Junonya ya, oposisi dengan Juno. Kita mau apa lagi, memang kondisinya seperti itu, perjanjiannya seperti itu, kita udah mencoba untuk memperbaiki, tapi apa boleh buat, this is the best that we can get, gitu ya. Jadi kayak energi tersebut muncul berkali-kali di sini, this is the best that we can do. Ini ideal? Tidak. Tetapi kembali lagi, berdamai dengan situasi yang ada. Hari Minggunya, bulan conjunction dengan South Node. Artinya hari Minggu ini kayak kita punya kesempatan untuk merenungi apa yang terjadi pada minggu kemarin. Jadi ini ada situasi di mana, jadi kemarin gimana? Barangkali ini juga bisa digunakan kesempatan hari Minggu itu untuk merencanakan hal ke depan, karena bulan oposisi dengan North Node pada hal yang bersamaan, dan tanggal 13-nya bulan akan oposisi dengan Uranus, dan oleh sebab itu akan ada perubahan yang besar pada hari Senin tanggal 13. Jadi pekan depan itu adalah pekan di mana kita menginginkan sesuatu ideal tetapi tidak berhasil. Di akhir minggu kita mencoba untuk mengevaluasi dan membuat perbaikan, dan perbaikan itu kemungkinan akan terjadi pada pekan depannya lagi, pekan yang dimulai pada tanggal 13 Februari tahun 2023. Itu yang saya baca dari astrologinya. Jadi don't let pride get in the way. Jadi kayaknya memang tadi situasi tarik menarik antara ideal dengan realita itu membuat kita tersinggung. Somehow seperti kartu ini mengatakan jangan tersinggung. Jangan masukkan ke dalam hati. Jangan buat ini menjadi sesuatu yang sifatnya personal. Karena pride itu kan datangnya dari personal. Bukan. Jadi, it's about heart. Big-hearted king. Jadi, maafkan. Berbesar hati, compassion pada pihak yang tidak bisa memberikan semaksimal yang kita pikir mereka bisa berikan. Itu kita masuk ke ruminya dulu. Untuk pekan depan, apa yang menjadi informasi dari kartu orakel rumi ini? The Lion and the Deer. Sudah lama saya nggak dapat ini, saya lupa 22 4. When you enter the garden of the heart, you become fragrant like the rose. When you fly toward heaven, you become graceful like angel. If you get burned like oil, you become brilliant. When you become thin like hair in yearning, your joy leads the way. You'll be the kingdom and the king. You'll be paradise and the guardian angel. You'll be in fidelity and you'll be faith. You'll be the lion and you'll be the deer. Jadi intinya adalah kontroversi satu dengan lain itu sebenarnya bukan kontroversi sih. Jadi jangan ditabrakin, jangan ditabrakin aja. Kalau besok misalnya pekan depan itu terasa ada dua kubu, there is no such thing. Nggak ada dua kubu, semuanya sama-sama menginginkan kebaikan, hanya saja memang starting pointnya berbeda ya.
starting pointnya berbeda, keinginannya sama, tetapi memang harus kerja keras sampai mencapai hal yang menjadi tujuan bersama. Oke, ini iya, pada akhirnya kita harus belajar dan ini adalah waktunya sih. Jadi kita berkumpul dengan banyak pihak-pihak yang punya latar belakang berbeda-beda. Dan ini adalah waktunya untuk kita belajar, waktunya untuk bertemu dengan banyak orang dan belajar dari situasi tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi saya sudah mengambil dari 3 deck untuk pekan depan. Jadi dari Oracle Mystical Shaman ini, ya gambarnya The Child, ini previous event. Jadi The Child itu adalah innocence. Jadi sebenarnya kita pernah pada posisi yang innocent, yang kita kayak kertas putih belum ada isinya, dan selalu di dalam siklus itu kita selalu dikembalikan pada kertas putih lagi somehow, walaupun dengan titik yang berbeda, tetapi kayak kita ada clean the slate ya, atau dimana kita bisa memulai hal yang baru dengan kondisi innocent tadi. Dan ini adalah situasinya seperti itu. Lightning, ini ada energi yang besar sekali yang membuat perubahan ke arah positif. Tapi be very careful. Kenapa? Karena perubahan besar itu kalau kita ambil, kita bisa menavigasi perubahan tersebut ke arah yang lebih positif, maka itu akan menjadi fasilitasi kita menuju ke arah yang tadinya kita pikir tidak mungkin, ternyata dimungkinkan. Tetapi kalau kita tidak mampu menavigasi, ya kapalnya karam, gitu aja ya. Jadi gimana supaya kapalnya tidak karam? Ya, emosi selalu dikendalikan. Jangan overreacted, bereaksi berlebihan, proporsional. Kalau emosinya begitu intens, mundur 1 langkah dulu, observasi, tenangkan diri, baru kemudian menjawab dengan strategi. Itu nggak mudah, itu semua teori, tetapi itu bisa menjadi bagian dari keterampilan kita kalau kita mempraktekkan. Tapi langkah pertama dari semua kemampuan berstrategi adalah mengendalikan emosi dan tidak mudah overreacted. Nah, taming the wind kira-kira sama ya. This is a symbol of consciously bringing a spiritual into the material, infusing the world with reference. Ini reference ya, pendeta. And acknowledgement of a higher planes of existence and influence and animate all life. Jadi ini kembali lagi, berbaik hati. Ini kan seperti pendeta itu bukan itu agama ya, reference itu kata, dimana buat saya tadi kata itu untuk memahami posisi adalah di posisi dimana kita selalu mengkaitkan diri kita dengan dunia spiritualitas. Dalam arti kata, kita selalu mencari cahaya, kebaikan bersama, tidak ada kegelapan di situ ya. Jadi kembali lagi, kita dalam pekan depan itu suasananya begitu rumit, dan tadi sudah terlihat juga complicated. Ada kontroversi antara ideal dengan kenyataan atau prakteknya. Tetapi dan itu membawa kita pada situasi yang disappointing gitu ya. Jadi kayaknya kita kecewa dengan situasi itu, kita mendua hatinya. Tetapi jangan, karena itu ternyata kontroversinya tuh hanya ilusi. Dua belah pihak itu mungkin datang dari sudut yang berbeda, dari tempat yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Dan oleh sebab itu, clean the slate. Jadikan menjadi murni dan masuk ke dalam situasi perubahan yang besar karena difasilitasi. Dan jangan lupa untuk selalu membuat koneksi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian dari yang kedua kita lihat ya. Ini current situationnya adalah survival false promises ya. Jadi ini kan kekecewaan kan, namanya juga false promises ya. Survival kayaknya kita udah mau mati gitu ya. Kemudian ekspektasinya adalah optimism, aggression. Kita berharap bahwa ini kan sangat berbeda ya energinya. Kita tuh pengennya selalu dalam kondisi termotivasi, semuanya jelas, semuanya segala macam kayak gitu kan. Optimis, agresif.
kegiatannya langsung bisa lanjut. Enggak, tetapi ada hidden influencesnya adalah communication, press, dishonesty. Jadi di situ ada hal yang belum jelas sehingga perlu untuk dikomunikasikan, dianalisis. Dan di dalam menganalisis itu jangan lupa untuk menghargai. Dan tadi kita lihat bulan yang oposisi dengan Venus itu, saya lupa harinya, sekitar Rabu Kamis atau mulai dari Selasa Rabu Kamis. Maka jangan lupa untuk menimbang, menghargai juga apa yang dikatakan oleh orang lain. Ini adalah advice-nya, reflection, non-judgment. Jadi ini karena advice, jangan menghakimi seseorang, be compassion. Refleksi, barangkali apa yang diucapkan itu adalah refleksi dari insecure, rasa tidak aman yang dimiliki seseorang. Ya, jadi ini kayak ini kebetulan kucing saya ada yang sedang sakit ya. Dan yang biasanya nggak agresif, dia menjadi sangat agresif. Tadinya saya pikir kenapa, kemudian saya berpikir barangkali memang he's in pain, dan oleh sebab itu dia menyerang. Untungnya itu tidak lama, tetapi jadi saya ingat, why, kenapa kamu menyerang yang kecil? Oh ternyata karena dia sendiri in pain, dan oleh sebab itu dia ingin menyakiti pihak lain, karena dia pikir dengan membuat pihak lain juga menderita seperti dia, maka penderitaannya akan berkurang. Ya, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Saya tadi ngomongin contohnya kucing, jadi itu hanya memberi insight pada saya. Tetapi banyak di antara kita itu menyerang orang lain dengan kata-kata, dengan tuduhan, dengan penghakiman, karena pada dasarnya mereka sendiri tidak happy. Dan energi tersebut tuh seolah-olah ingin mengajak orang lain itu sama tidak happy-nya seperti dia. So, ini advice-nya adalah reflection. Ya, kita paham situasinya dia seperti apa. Non-judgment. Kalau mereka judgment, kita jangan ikut-ikut menghakimi. Bolak-balik. Nah, ini possible outcome-nya adalah circuitous root perception. Ini kita bending over left and right. Jadi kita sangat fleksibel, kita mengikuti flow, alur, situasi, tuntutan lingkungan. Tapi kan kita menari itu adalah sesuatu yang indah. Jadi perubahan kiri kanan, gerakan kita itu tidak membuat kita tidak nyaman. Kenapa? Karena menari itu mengikuti ritme dan menghasilkan gerakan yang indah. Jadi bukan sesuatu yang tergopoh-gopoh. Nari bukan tergopoh-gopoh, menabrak kiri dan kanan. Itu bukan menari namanya. Nah, di sini hasilnya. Jadi kalau kita mampu tadi mengendalikan emosi kita, bahwa situasinya sangat rumit, bahwa kadang-kadang kita perlu melihat kiri, melihat kanan, maka biarkan diri kita fleksibel, mampu melihat dari berbagai sudut pandang, dan gerakan tersebut ketika kita berpindah persepsi dari kiri dan kanan, itu kita lakukan dengan sangat smooth. Kenapa? Karena kita tidak menabrakkan diri pada hal tersebut. Menabrakkan diri dalam arti kata kan bumping, nabrak itu bumping, keras, bertabrakan, jangan ditabrak. Ya, tahan untuk tidak nabrak. Karena menari itu tidak nabrak. Kalaupun dia loncat tinggi, begitu dia mendarat ke bawah, ya ingat balet, dia akan seperti per. Kalau dari tarot yang saya lihat yang belakang aja ya. Situasinya momentum, competence, self-discipline, control, determination. Ini adalah situasi memang di mana kita tuh punya keinginan, dan oleh sebab itu karena kita punya keinginan, kita punya ambisi, kalau ada sesuatu terjadi kita mudah untuk kecewa karena kita pikir ada yang berusaha untuk menekan kita atau menggagalkan kita. Tapi itu situasinya. So, kita tahu kalau kita punya ambisi, kita rentan untuk menjadi kecewa. Kalau kita punya ambisi, kita jadi rentan untuk kesehatan mental kita terganggu. Tetapi bukan berarti itu adalah hal yang buruk. Tetap aja berambisi. Yang penting kita sadar bahwa dengan membawa ambisi itu berarti kita membawa beban untuk kita butuh menang. Challenge-nya
coercion, ya jelas ya, coercion, silent treatment, ini semua adalah tindakan agresif yang aktif, coercion, memaksa, atau agresivitas yang pasif, silent treatment, nggak mau ikutan. Tetapi tidak mau ikutan itu niatnya adalah menggagalkan. All option are undesirable, tapi semuanya nggak ada yang diingin. Itu adalah challenge-nya. Maka advice-nya adalah combining, creating, compromise, experimenting. Membuka diri tadi, menjadi fleksibel seperti menari. Advice-nya, outcome-nya adalah Five of Cups terbalik. Picking up the pieces, ongoing suffering. Jadi tahan ya. Tahan situasi ini memang menekan. Ya, ini adalah namanya, kalau istilah saya adalah resilient ya. Kita tuh kuat, kita tuh nggak gampang pecah ya. Kita tuh nggak gampang dipatahkan. Bertahan dalam situasi yang sukar, itu adalah outcome-nya sih, very clear juga. Tapi memang kondisi yang sangat complicated itu kerasa banget, dan oleh sebab itu kita sedang diajarkan untuk menjadi lebih fleksibel, lebih pandai menari tanda petik. Tapi kita akan menang kalau kita mampu untuk menjadi resilient, menjadi kuat, tidak mudah pecah tadi. Evil is a fiction you have created. Jadi yang namanya buruk, jahat itu adalah konsep yang kita kembangkan sendiri. Tadi juga diomongin bahwa oposisi itu sebenarnya adalah ilusi juga, sama, fiksi. Let go of the fiction and know the truth, which is love. Jadi kembali lagi, apapun posisinya, jangan menghakimi, jalani aja, pahami aja, cobalah untuk tidak menabrak pada pekan depan. Itu pesannya, oke? Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.